5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat perlindungan dari Allah. Tetap semangat belajarnya, walau tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Semoga saja COVID-19 ini segera berakhir di negara tercinta ini. Selamat beraktivitas dan lakukanlah hal-hal yang positif dalam hidup ini. Baiklah Ananda, hari ini Ibu akan memaparkan sudut pandang bioteknologi dalam aspek kehidupan manusia. Bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pemulihan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta pemulihan dan reproduksi hewan. Di bidang medis, penerapan bioteknologi pada masa lalu dibuktikan antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas. Bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara yang maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi, misal rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA, rekombinan, pengembangan sel induk, cloning, dan lain sebagainya. Kemajuan di bidang bioteknologi tidak lepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi perkembangan teknologinya. Sebagai contoh, teknologi cloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman pangan mendapat kecaman dari berbagai golongan. Namun, di sisi lain, bioteknologi juga memberi keuntungan bagi manusia. Di antaranya, bioteknologi dapat mengatasi kekurangan bahan pangan seperti protein dan vitamin. Dengan bioteknologi, bahan pangan dapat diproduksi secara cepat tanpa memerlukan ruangan yang luas. Misal, protein sel tunggal. Kemudian, keuntungan yang lainnya dapat membantu mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah. Menyediakan berbagai senyawa organik seperti alkohol, asam asetat, gula, bahan makanan, protein, dan vitamin. Kemudian menyediakan energi, misalnya biogas, dan memperbaiki lingkungan seperti bakteri pencerna limbah. Kemudian mengatasi kesulitan memperoleh keturunan. Sebagai contoh, penerapan bioteknologi dalam proses bayi tabung. Di samping keuntungan, tentu ada pula kerugian atau dampak negatif dari kemajuan bioteknologi. Adapun dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Dampak terhadap lingkungan. Dampak bioteknologi terhadap lingkungan adalah timbulnya dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati disebabkan oleh potensi terjadinya aliran gen ke tanaman sekarabat atau kerabat dekat, pelepasan organisme transgenik atau berubah secara genetik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. Dengan keberadaan rekayasa genetika, perubahan genotipe tidak terjadi secara alami.
sesuai dengan dinamika populasi, melainkan menurut kebutuhan pelaku bioteknologi itu. Perubahan drastis ini akan menimbulkan bahaya, bahkan kehancuran, menciptakan makhluk hidup yang seragam bertentangan dengan prinsip di dalam biologi sendiri, yaitu keanekaragaman. Penyisipan gen asing ke genom inang dapat menimbulkan interaksi antara gen asing dan inang yang produk bahan pertanian dan kimia yang merugikan yang menggunakan bioteknologi. Tidak semua masyarakat menerima bioteknologi karena menganggap melawan kodrat alam. Padahal sebenarnya para ahli hanya mencontoh peristiwa yang terjadi di alam. Bioteknologi yang menimbulkan kontroversi, misalnya bayi tabung, pengkloninan manusia, dan transplantasi organ. Belum ada hukum yang mengikuti perkembangan bioteknologi, misalnya hukum tentang aturan atau norma agama, atau mendapatkan sel benih yang lainnya yang bukan pasangan hidupnya. Ada kekhawatiran keterampilan merekayasa gen dimanfaatkan untuk kejahatan, misalnya mengubah gen bakteri untuk menjadi ganas dan digunakan untuk senjata biologi. Munculnya organisme transgenik yang belum diketahui dampaknya. Organisme transgenik dikhawatirkan justru akan mempengaruhi keseimbangan alam, sulit dikendalikan atau dapat membahayakan keselamatan manusia. Bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Bagaimana hukumnya bagi penganut agama Islam kalau gen babi disisipkan ke dalam buah semangka? Penerapan hak paten pada makhluk itu objek penelitian aplikasi pengetahuan agar terhindar dari kemunculan dampak negatif dari riset sains dan penerapan pengetahuan sains di masyarakat, seperti kerusakan lingkungan. Sejauh ini, kasus isu moral terkait sains yang menjadi wacana publik salah satunya adalah cloning manusia. Terdapat dua jenis cloning yang sasaran utamanya adalah manusia, yaitu cloning reproduksi dan cloning terapeutik. Cloning reproduksi bertujuan untuk menghasilkan individu baru, sedangkan pada cloning terapeutik, embrio manusia diklon bukan untuk tujuan reproduksi, melainkan untuk pembuatan sel-sel stem cell untuk mengobati berbagai penyakit manusia. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat Ananda pahami dan menambah wawasan pengetahuan untuk Ananda. Dan Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Ananda ikuti taati protokol kesehatan. Jagalah diri kita dan tetap berada di rumah.